Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantainya udah jawab belum? Oh ya, sekali lagi. Biasanya mantai nanya jaluk nambah jawaban. Ini saya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahilladzi ahallal nikah wa harrama 'alaina sifah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-ayah kama qala ma ba'da. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Soam beserta Ibu dan beserta keluarga besar. Yang kami hormati Bapak Saidi beserta keluarga besar dan rombongan dari Desa Batu Tanda. Mudah-mudahan kedua besan ini dijadikan oleh Allah persaudaraan minat dunia hatta akhirah. Amin. Kedua mempelai tentunya yang sangat berbahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan ini bukan hanya di dunia tapi melainkan kelak juga di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan melalui daripada acara walimatul nikah ini yang hadir mudah-mudahan juga selalu diberikan kelanggengan kebahagiaan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, puji syukur tentunya menjadi awalan daripada kata tausiah ini kita ucapkan bersama-sama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat teriring salam bersama-sama kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami diundang Pak Haji Muhammad Soam untuk memberikan nasihat kepada putra dan putri. Dan yang tidak menutup kemungkinan nasihat ini bukan khusus kepada temanten baru, juga temanten yang sudah lama. Atau bahasa sang sekertanya penmanten yang kawa. Apa Pak? Kawa. Lupa biasa, kalau baru tetap ingat, kalau lama kawa itu biasanya lupa. Kadang pergi ke air rupas lupa bawa istrinya kalau istrinya itu tadi ikut. Itu kalau lama Pak Bu. Tapi kalau baru ya kan, biasanya digandeng ke sana kemari, tersandung batu yang dibisui, dikurang ajari, betul nggak? Itu. Tapi kalau sudah lama bukan batu yang dibisui melainkan dia matamu udah lihat. Bapak Ibu hadirin, ini yang terpenting. Saya pesan kepada Irfan sama Sinta ya. Hidup di dunia ini, Irfan, Sinta, usahakan selalu senang. Selalu apa? Senang. Jangan sampai susah, karena susah itu dosa. Maka ketika sekolah kita dikasih ajaran nyanyi oleh guru kita, buat apa susah? Susah itu tidak ada gunanya. Senang terus, bahagia terus. Kebetulan kebahagiaan ini dikumandangkan oleh seorang muadzin setiap kali melaksanakan sholat 5 waktu.
Kalau sini masih mengumandangkan adanya seperti itu, nggak ada tahu. Hayya 'alal falah. Apa? Mari bahagia. Kan itu. Mari mencari bahagia. Kalau di sini adanya masih hayya 'alal falah, Bu. Halo. Oh, kali udah pindah adanya ya. Sampai kita diingatkan muadzin itu, mari bahagia, mari bahagia. Bahagia itu hukumnya wajib, kalau susah hukumnya dosa. Kenapa susah itu dosa? Karena kebanyakan orang sakit itu karena banyak susah. Coba orang yang di rumah sakit, cross check semua, rata-rata penyakitnya itu datang dari pikiran-pikiran yang susah. Maka kita diingatkan oleh adik-adik waktu SD kita pramuka itu, buat apa susah itu kada ada gunanya. Paham Bapak Ibu? Paham Pak, Batu Ancik itu udah. Inilah bahagia itu wajib. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jangan bahagia itu hadir di tengah-tengah usia muda, waktu temanten baru, tapi bahagia bagaimana hadir di penghujung usia kita. Dan kadangkala manusia banyak diwarnai karena permasalahan, dia tidak sadar bahwa hidup ini sudah masalah. Dulu bilang bujangan belum punya istri, Irfan bermasalah, betul nggak? Setelah punya istri bermasalah, belum punya anak masalah, sudah punya anak masalah. Berarti dunia ini adalah tempatnya masalah. Kalau ndak mau bermasalah, janganlah hidup di dunia. Di SP6 banyak masalah, pindah ke Kalimantan Tengah menghindari masalah, di sana ketemu masalah. Maka saya pesan kepada Irfan, masalah kayak apapun yang terkait dalam rumah tangga, ingat pesan bahagia dan senang sesuai dengan rujukan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami yang menyenangkan. Fungsi istri dan anak itu harus menyenangkan. Kadangkala berapa banyak orang yang punya anak malah susah, punya istri bukannya bahagia tambah susah. Kenapa? Karena ada konsep Nabi, 3 konsep yang harus dipenuhi dalam kehidupan rumah tangga. Konsep itu apa saja? 1, ya, orang yang sudah rumah tangga usahakan ia itu mempunyai sifat qoni'un. Apa Pak Bu? Apa itu qoni'un? Yaitu selalu menerima apa adanya. Irfan menerima apa adanya daripada Sinta, ya cantiknya, ya buruknya, ya kekurangannya, ya ngoroknya, apapun diterima. Jangan sampai menerima kelebihan, karena Allah ciptakan pasangan rumah tangga bukan untuk mencari kesempurnaan. Bagaimana ingin sempurna? Saling melengkapi dan saling menyadari kekurangan masing-masing, bahwa manusia adalah bukan diciptakan untuk sempurna, tapi saling melengkapi. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita itu qanaah, qoni'un masturun, yang kedua, tuba liman asbaha ghasyian wa bata hajjan. Bahagianya seseorang yang pagi hari mendapatkan, malam hari mendapatkan pahala haji tiap malam haji, dan pagi hari mendapatkan pahala perang sabilillah. Yang pertama, kalau orang dalam rumah tangga itu selalu qoni, menerima apa yang menjadi jatah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ciri orang yang kebahagiaan hingga mendapatkan pahala haji yang mabrur. Ingat Bapak Ibu, haji yang mabrur sekarang itu daftar 24 tahun baru berangkat, bayangkan. Tapi kalau kita membuat qoni'un dalam keluarga, selalu mendapatkan pahala haji yang mabrur. Tahu sendiri, laisalahu jazaan ilal jannah, balasan bagi orang-orang yang haji mabrur tidak lain adalah surga.
Yang kedua, masturun, saling menutupi. Irfan menutupi kekurangan Sinta. Ketika Irfan ditanya oleh bapaknya, gimana le istri kamu? Alhamdulillah Pak, sesuai impian saya. Dek Sinta ini kalem, pengertian, kepekaan. Saya Pak, masalah makan, masalah apa ndak pernah minta, selalu ditawarin. Wah, itu istri yang solehah. Nah, betul Pak, saya pokoknya sesuai impian saya Pak. Harus ditutupi, walaupun seandainya Sinta ini kalau tidur ngorok sana, jangan diucapkanlah kepada bapaknya, gimana dok, gimana nak, istrimu Sinta, aduh Pak payah. Kok payah? Ngorok Pak. Kekurangan tidak boleh diungkapkan di depan orang tua. Begitu pula si Sinta kalau ditanya bapaknya, Pak Saidi gimana Irfan dok? Alhamdulillah Pak, sesuai dengan mimpi saya. Bagaimana mimpinya? Mas Irfan itu Pak luar biasa, sosialnya, dermawannya hebat dok. Allah suka orang-orang yang dermawan. Allah suka dermawan seperti Irfan. Iya Pak, alhamdulillah. Terus lomo Pak, belum pernah saya itu minta dikasih terus Pak. Terus kemudian sisi lain, Mas Irfan itu mempunyai kelebihan yang mungkin Pak selama ini tidak pernah ku dengar kelebihan seperti Mas Irfan. Apa dong? Tenaganya jumbo Pak. Rong wong Pak. Aku rong tahun jaluk dikeh. Iya Pak, maksudnya makan mie, belum apa dia hanuni bakso. Luar biasa Mas Irfan, tenaganya super jumbo Pak. Rong wong sampai ranurokno wong Pak Mas Irfan iki. Saking lo maneh. Ibu-ibu pikirannya aja ngeres. Wes guyu ket mau ngekek kaya aku zaman nomku yang ngono Pak, mbok urusane sampean. Ndak tahu saya itu. Ini mas turun. Kenapa? Disinggung oleh Al-Qur'an, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wanita itu adalah pakaian bagimu dan laki juga pakaian bagimu. Fungsi pakaian satu, selalu menutupi auratnya dan untuk memperindah diri. Allah memberikan perumpamaan luar biasa, perumpamaan yang sangat luar biasa. Yang ketiga, seseorang yang sudah berumah tangga diikat dengan perkawinan yang sah, maka tiap malam ia akan mendapatkan pahala haji yang mabrur. Kemudian di pagi harinya ia mendapatkan orang-orang yang jihad sabilillah, pahalanya yang luar biasa. Apabila idza dakhala alaihim dhahika wa yakhruju minhum dhahika. Perhatikan ini Irfan sama Sinta. Apa yang dimaksud dengan hadis tersebut? Hadis tersebut memberikan satu makna, idza dakhala alaihim dhahika. Ketika Irfan ini masuk ke rumah tangganya Sinta, maka tebarkanlah senyum. Apa Pak Bu? Dhahika, senyum. Seperti Rasulullah, karena dhahakan bersama. Rasulullah itu sosok figur yang sangat luar biasa. Bukan saja lesannya yang senyum, muka Rasulullah itu sudah senyum. Makanya Bapak Ibu, Sayyidatina Khadijah ketika mempunyai permasalahan, lebih-lebih masalah makan, nafkah dan lain sebagainya, mengadu kepada Rasulullah. Belum mengadu, pikiran Sayyidatina Khadijah itu sudah cemerlang. Kenapa? Melihat muka suaminya saja itu sudah merupakan senyum yang sangat luar biasa. Muka suami itu adalah bagian daripada solusi kehidupan seorang istri. Jangan seorang istri mengadu yang tadinya tidak sumpek jadi sumpek tahu suaminya. Betul. Seorang suami yang mukanya itu senyum bagaimana? Ia yang tidak pernah meninggalkan interaksi kepada Allah. Karena 3 permasalahan dalam rumah tangga, mulai ia menikah sampai meninggal dunia, itu hanya 3 perkara. Perhatikan, yang pertama, ketika seorang suami istri tidak bahagia, nih tolong perhatikan, karena apa? Hubungan dengan Tuhannya ini bermasalah. Waktu muda sholat rajin,
ibadah rajin, karena ini Irfan termasuk orang muslim, betul nggak? Kalau orang rumah tangga ini ibadahnya ndak rajin, bolong-bolong, bermasalah urusan dengan Allah, mesti kebahagiaannya bermasalah. Betul-betul. Yang kedua, kok rumah tangga di mana rizkinya itu surut, kayak laksana sebuah air laut yang kadang surut, kadang pasang, tidak bisa kekal dan istiqomah, mesti ada masalah. Apa rizki surut itu? Dengan kedua orang tuanya ini interaksinya bermasalah, kurang silaturahmi, kurang mendoakan kedua orang tuanya, mesti ekonominya ini bermasalah. Istri pun harus mendukung ketika Irfan punya program, Dek, ini kita dagang keuntungannya sekian, gimana kita bagi? Bapak nanti 10 juta, si bapak yang kiri 10 juta, kita adil. Kalau seorang yang sudah rumah tangga, prioritas utama adalah orang tua, maka rizki akan diberikan lebih daripada apa yang menjadi jatah sebenarnya. Paham Bapak Ibu? Kalau kita rizkinya sedang bermasalah, ya, hubungan sama orang tua baiki. Pak, orang tua di Jawa transfer. Pak, orang tua di Jawa setahun sekali sambang, minta maaf, minta doa. Karena apa? Sambang ke rumah orang tua kita sama halnya kita mendapatkan pahala haji dan umroh yang mabrur. Pak, orang tuanya yang disilaturahmi sama, dia dapat pahala haji dan umroh yang mabrur. Kita sering silaturahmi kepada kedua orang tua, haji, umroh terus-terusan. Bagaimana tidak diijabah doanya? Maka tidak ada anak yang sering silaturahmi doanya tidak diijabah, mesti diijabah. Tidak ada rizkinya seret, mesti rizkinya lancar. Karena haji dan umroh, doa itu tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para teman dan kawak-kawak ini perlu dipraktekkan. Coba kalau rizkinya sedang seret, bahagiakan orang tua, punya uang sedekahi orang tua kita. Pak, orang tua kita sudah wafat, sedekah buat orang tua kita, kasih ke panitia masjid, atau kasih ke fakir miskin, atau santuni anak yatim, supaya apa? Rizki kita didongkrak oleh birrul walidain kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Bapak Ibu? Selanjutnya, kalau seandainya rumah tangga yang ketiga sudah dikarunia anak, anaknya nakal, tidak bisa diatur, tidak mau dinasihati, apa Pak solusinya? Perbaikilah interaksi kepada guru-guru kita yang telah dulu mengajarkan sholat kita, yang mengajarkan baca Quran kita. Kalau seandainya anak nakal, kok orang tuanya tidak peduli sama gurunya, dia harus sabar dengan kenakalan seorang anaknya. Paham Bapak Ibu? Masalah no problem udah ini. Masalah apa Bapak Ibu? No problem. Ah, ibu-ibu ini merhatikan ini gregetan atau gimana ini? Halo Pak, Bu, teruskan enggak nih? Ini Bapak Ibu, perhatikan. Pak, saya punya anak gadis Pak, belum laku-laku. Ah, ini apa masalahnya? Belum laku-laku. Apa masalahnya? Bu, tolong, kalau anak belum laku-laku untuk menikah nih, suruh puasa di hari lahirnya, setiap Kamis dan Senin simpuh di hadapan kedua orang tua, selalu minta maaf. Solusinya ibunya, karena doa seorang ibu, Bapak Ibu sekalian tolong perhatikan, seperti doanya Nabi kepada umatnya, mesti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, yang mengancam kebahagiaan dalam rumah tangga bagaimana Pak? Ini yang perlu diperhatikan. Satu, karena kurangnya syukur seorang istri kepada suami. Paham Pak? Kalau istri ini selalu syukur kepada seorang suami, janji Allah, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang syukur kepada manusia, ya, sama halnya ia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
rumah tangga jatuh miskin tidak terentas. Kenapa? Mesti ada satu penyakit di dalam rumah tangganya, yaitu seorang istri yang kurang matur nuwun, atur nuhun, terima kasih kepada seorang suami. Terus saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idza dakhala alaihim dhahika wa yakhruju dhahika. Irfan masuk dalam keadaan bahagia dan senyum. Itulah keinginan seorang istri ketika suami itu menaruh harapan senyum yang mempunyai masa depan yang ceria. Beda seorang suami yang manyun. Orang kalau manyun mesti ada masalah, orang kalau susah mesti ada masalah, dan kesusahan itu akan menyurutkan keberkahan daripada rizki. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Kita berharap Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau kita berharap senang-senang sesuai dengan konstruksi doa ini, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri dan anak turun atau keturunan yang bisa menyenangkan hati. Sama fungsinya kepada si pembaca ayat tadi bilang, fungsi rumah tangga, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kecintaan itu kedua, bagaimana seseorang punya efek kecintaan yang luar biasa dunia akhirat, harus melalui proses litaskunu ilaiha. Kehadiran seorang suami, kehadiran seorang istri itu berfungsi litaskunu supaya tenang. Baru setelah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum, dan Allah akan jadikan di antara kamu semua mawaddah wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Berarti prosesnya cinta dan kasih sayang Bapak Ibu melalui litaskunu. Ketenangan dulu kita dapatkan, kesenangan dulu kita dapatkan, maka akan timbul mawaddah warahmah. Usia muda mawaddah, usia tua warahmah, cinta didapatkan di usia mudanya, kasih sayang di usia tuanya. Terus apa tugas daripada suami istri? Memandang selalu bahagia, memandang selalu cinta sampai umur kapanpun. Kadangkala cinta itu luntur di usia-usia tua Bapak Ibu. Betul? Gimana memandang istri dulu denok deboy, ketika udah tua kirut. Betul? Udah lumpuh dulu mah minyaknya minyak wangi, parfum wangi, ketika usia 40 udah ganti. Halo? Dulu mencium daripada aroma hand body, ketika usia tua itu minum fresh care. Betul? ABP minyak tanah. Betul? Mau dicium suami, bagaimana suami mau mencium? Ya, oncrongnya, mulutnya nanti kepanasan. Gimana leher dah dipakai balsam geliga? Betul? Ini ciri usia udah tua. Dulu muda-muda nih, yang dibawa di kantongnya ini parfum mesti apa, kasturi, apa zafaron, ya kan, apa malaikat subuh, apa 1000 bunga. Usia 50 nih, ini lihat Mbah Halim saya, Mbah Nur ya, preskeh, balsem gosok, ya kan, mah udah beda, ya kan. Ini usia ini adalah rahmah, kasih sayang. Bagaimana usia rahmah, cinta, kasih sayang itu terpatri dan terpaku dalam hati, maka orang Arab bilang, para penyair, wa ainu ridho an kulli aibin kalilatun kama ana sukti tubdil masawi. Mata dibalut cinta, dia buta terhadap nista. Walaupun seorang yang sudah rumah tangga mengalami kegagalan kesehatan, tetap seorang istri mandangnya luar biasa gagahnya suamiku, masih seperti temanten baru, tenaganya jumbo rongwo Pak Bu. Pak Bu, karena kita itu usia 56 tahun tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tetap kita harus di atasnya seorang istri Pak.
kekuatan kita, tanggung jawab kita. Lah iki wong tua-tua iki nek mlebu marah dituntun gak iso mlebu. Wis mulai departemen perloyoan tuh masuk di badannya semua. Betul lah, betul. Alah, ini saya minta tolong Sinta ya, servis yang memuaskan supaya apa, tidak tolah-toleh. Pak Bra, jangan salah sampai jangan kalah servisnya sama rumah makan. Coba kalau si Irfan datang ke rumah makan manapun, Mas mengendaki minum teh, kopi atau es jeruk, Mas, suruh milih, betul enggak? Es jeruk. Ini ibu yang rumah tangga kena apa? Seorang suami kadang berpaling, pelayanannya mah kalah sama warung makan. Coba ibunya, kalau bapak mah lagi pulang dodos kerja dari kapling, Pak, ngersakake teh, kopi atau es jeruk, Pak Bu. Lah ini gimana, laki capeknya setengah mampus, datang ke rumah ibu-ibu udah baunya brambang gosong lah, yang sangit lah, ya. Servis sangat tidak memuaskan. Bagaimana seorang suami itu setua apapun, servis tetap memuaskan. Walaupun tidak ada bandingannya Pak di usia muda, betul, memang tenaga masih fit, betul, tidak ada linu-linu, ya, masih standar, masih orsinil usia muda. Tidak ada masa yang indah Pak, melainkan usia muda, betul. Walaupun orang tua bapak tidak indah lagi, bagaimana kita servis bapak ini selamanya akan indah. Jangan sampai seperti pepatah orang-orang kulon, derek not derek full memories in the good moment. Tiada masa yang paling indah melainkan masa muda. Betul, masa muda tidak ada yang tidak indah, semuanya indah. Bagaimana usia tua kita juga tetap indah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi membahas hadis idza dakhala alaihim dhahika, sekarang wa yakhruju minhum dhahika. Irfan ketika berangkat kerja sama Mbak Sinta berjabatan tangan di depan rumah. Sinta melambaikan tangan, Bang, hati-hati Bang kerja, fokus Bang ke satu, tanggung jawab rumah tangga. Kenapa? Dengan bahagianya si Irfan juga melambaikan tangan, ya, mau melepas jabatan tangan ketika usia muda. Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu, tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu. Apalagi si Sinta bawa kain kafan, supaya ingat Irfan, ya, tidak macam-macam. Yang kau hanyalah aku, yang kau pandang adalah masa depan kita dan keluarga kita. Akhirnya Mas Irfan di tengah jalan, aduh, kain kafan, harus hati-hati saya. Paham Pak Bu? Apalagi di era media sosial ini, gangguan rumah tangga itu banyak sekali Pak. Kadang ada orang yang tergila-gila, kuber keempatnya, ndak taunya itu orang tawaran bunga langsung disadap aja. Yang saya bukan bunga, perlu bunganya. Yang perlu apa? Perlu kamu yang jual bunga ya. Betul Pak Bu? Ini kadang kala orang-orang yang kuber keempat ini kadang kala buta dia. Apa? Buta. Itu siapa sebenarnya? Sudah tidak ada lagi namanya cinta dan kasih sayang, hanya tertutup sebuah bunga. Sebuah apa Bapak Ibu? Maka pesan saya kepada si Sinta, ya, ini yang saya pesani Sinta. Kenapa? Karena seorang istri bisa membuat betah dan tidak betahnya seorang suami. Sekali lagi saya sampaikan, kalau istri ini servisnya luar biasa dan memuaskan, tidak mungkin Mas Irfan itu akan berpaling kepada Andi. Paham Sinta ya? Paham Sinta? Ini. Dan bapaknya juga boleh memberikan satu nasihat kepada kedua mempelai.
kalau sudah menjadi pasangan suami istri. Jangan sekali-kali ikut campur dalam rumah tangganya. Kebanyakan rumah tangga itu berantakan, pihak ketiga malah justru kedua orang tuanya ikut andil dalam permasalahan suami istrinya. Dan yang terakhir sebelum saya tutup ya, karena ngaji di tempat temanten itu kalau lama hukumnya makruh Pak. Betul. Maka benar tadi yang disampaikan Pak Ustadz Nur Halim, ini minggu tenang saja, kemarin Jumat mah buru-buru. Memang resepsi itu sunahnya buru-buru sesuai doa manten. Kok yang resepsi tamunya ndak pulang-pulang kan itu? Memang sunnah kalau Jumat kemarin kok waktu buru-buru, memang itu sunahnya Pak. Kalau di temanten ini sampai 2 hari 2 malam mati Pak. Cemana lah temanten punya kesempatan nih, kayak kita nggak tahu pernah muda, betul lah. Ini waduh yang belakang lembur Pak ya, ada itu urusan mah dia nanti ya. Paham Bapak Ibu ya. Terakhir, pandangilah suami sampean sampai menimbulkan senyumnya. Paham ya. Kalau ia nanti punya anak 2, anak 3 kok marah, pegang. Ingat ndak kata Kiai dulu Mas Irfan, ingat. Terus gimana? Iya ndak jadi marah. Betul. Mungkin kalau marah ini ada sesuatu yang belum dituruti. Cinta, besar-besarnya pahala seorang istri itu apabila suami itu ndak pernah minta tapi selalu ditawarin masalah apa saja. Paham ya Cinta? Paham ya? Buat suami sampai pelung-pelung, betul ndak? Ndak mikirkan apa-apa kecuali mikirkan sampean. Ini kelemahan suami. Kok suami itu masih tolak-tolak, mesti ada sesuatu yang belum terpenuhi hajatnya. Nah ini ben mau tua-tua ngrungokno ya ben. Ini khusus sampean, betul ndak? Ya. Dan jangan lupa kalau pegang istri Irfan, sholawatlah. Apa? Ini saya akan menyampaikan psikologis yang disampaikan Syekh Ali Al-Khawas. Ini perhatikan, kelihatannya jorok tapi ini satu pendidikan. Menurut penelitian Syekh Ali Al-Khawas, Syekh Ali Al-Khawas itu seorang aulia Mesir. Beliau tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi justru tempat referensi rujukan daripada profesor doktor yang ada di Al-Azhar. Penelitian, ketika seorang suami istri itu kumpul memenuhi kewajiban suami istri, bayangannya setelah berdoa itu kepada orang yang hafid Quran, nanti lahir juga anak yang hafid Quran. Kalau bayangannya orang-orang yang punya ilmu tinggi dalam sisi agamanya, nanti ketika lahir juga punya apa? Anak yang mempunyai ilmu tinggi. Itu sesuai. Lebih-lebih pas ijab kabul kok ingat Rasulullah, saya yakin anaknya kelak dan mempunyai turunan anak yang luar biasa solehnya. Ya, kemarin tidak tahu kalau pas ijab kabul yang diangan-angan Irfan apa, tidak tahu lah ya. Kalau ingatnya pas Rasulullah, punya anak luar biasa. Karena survei membuktikan, saya teliti orang-orang yang punya anak soleh ya, sekarang yang viral-viral di YouTube, ternyata betul dulu waktu produknya setelah baca bismillah sampai doa itu terbayang orang-orang yang hafid Quran, orang-orang yang kuali berotaknya yang luar biasa. Wajar dia itu seperti itu secara psikologis ya. Secara apa? Psikologis. Dan jangan lupa ketika produk anak, mulailah dengan bismillah. Saya yakin anak itu nanti akan meneruskan bismillah kita. Saya yakin anak itu akan menurunkan rukuk sujud kita ketika kita sudah tiada. Ya, paham ya Irfan? Baca apa tadi? Bismillah. Ya, jangan buru-buru. Sinta ingatkan, kata Kiai bismillah dulu bang ya. Doanya pendek kok. Rasul itu mengajarkan doa kepada umatnya sesuai situasi kondisi. Doa kumpul sama istri tidak mungkin doa kunut kelamaan. Apa kelamaan ya? Paham ya? Doa perang ya Allahu Akbar gitu aja. Doa perang kok kunut, mati semua ditembak musuh. Betul-betul sesuai dengan situasi dan kondisi. Kita doakan semoga kedua mempelai ini dibarukahi oleh Allah, mendapatkan turunan-turunan yang soleh dan solehah min ahlil Quran wa ahlil ilmi ala hadinah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatana wa ahlana wa jama'atana wa ahli qaryatana min ahli dhikri wa ahli ilmi wa ahli al-Qur'an wa al-khair wa ahli al-wara wa al-taqwa wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair wa al-fitnah wa ahli dhalalah wa al-khiyanah wa al-ma'asib. Allahumma ja'alna alif kama alaftahuma baina Adam wal Hawa wa alif kama alaftahuma baina Yusuf wa Sulaiha wa kama alaftahuma baina Musa wa Turusaina wa kama alaftahuma wal Ibrahim wal Hajar wa kama alaftahuma baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal Khadijatul Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah dalam pernikahan ini yang senang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua yang senang dengan pernikahan Irfan dan Sinta ini adalah Nabi Adam alaihissalam, karena beliau adalah penerus daripada putra putri wayahnya. Semoga sekali lagi khususnya Irfan dan Sinta diberkahi Allah, dan kita semua juga diberkahi keluarga rumah tangga kita, amin Allahumma amin. Wal afu minkum ilal liqa ihdinas siratal mustaqim. Awal hingga akhir, apabila ada kata yang kurang berkenan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.